Pagi telah tiba, terlihat Sadrina yang sedang membersihkan tubuhnya di dalam kamar mandi. Dia menggosok seluruh tubuhnya dengan busa sabun. Sungguh dia sangat merasa kesal kepada dirinya sendiri, mengapa dia harus jatuh terperangkap ke dalam pesona pria itu. Kamu benar-benar bodoh, Sadrina. Mengapa bisa kamu menyerahkan kesucianmu kepada si Grandong? Ucap Sadrina sambil memejamkan matanya, membiarkan seluruh tubuhnya diguyur oleh aliran air shower. Padahal dulu Sadrina sangat berharap bisa melakukannya dengan seseorang yang dia cintai suatu hari nanti. Walaupun Sadrina tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada Andra dan tidak bisa marah kepadanya, karena Sadrina pun semalam telah itu terhayut ke dalam kenikmatan yang Andra tawarkan padanya. Setelah berpakaian lengkap, Sadrina segera mencari keberadaan Andra di mansion yang megah tersebut. Dia ingin memberi peringatan kepada Andra agar jangan pernah menyentuh tubuhnya lagi. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu, kemungkinan Andra masih berada di mansion. Sadrina melihat Andra yang baru saja selesai berenang di kolam renang. Pria itu sedang berdiri di pinggiran kolam, hanya mengenakan boxer saja. Sadrina terpaku ketika melihat dada bidangnya Andra yang basah oleh tetesan air dari rambutnya. Pria semakin terlihat gagah dengan tato yang ada di dadanya tersebut. Sadrina segera menggelengkan kepalanya, jangan sampai dia terhipnotis oleh pesona pria itu. Walaupun dia memang menyadari bahwa Andra adalah seorang yang tampan dan penuh karisma, tapi dia tidak ingin jatuh cinta kepada sang Casanova tersebut. Kamu sudah bangun, Mak Lampir? Sapa Andra ketika menyadari bahwa Sadrina sedang memperhatikannya. Dari raut wajahnya, terlihat Andra sepertinya sedang bahagia. Mungkin karena akhirnya dia sudah tahu bagaimana rasanya bercinta. Grandong, aku harap kejadian semalam jangan pernah terulang lagi. Cukup hanya satu kali saja kita melakukannya. Itu tidak ada dalam kesepakatan kita. Sadrina mencoba memperingatkan Andra. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya Sadrina memang belum bisa melupakan bagaimana rasanya bercinta dengan Andra. Sebuah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mungkin karena Sadrina berpikir Andra adalah seorang Casanova, sehingga pria itu sangat ahli dalam menaklukkan wanita manapun yang berada di bawah kungkungannya. Tapi dia takut kalau sampai dia hamil, karena dia tahu bahwa pernikahan mereka hanya sementara. Apalagi, Andra adalah musuh bebuyutannya. Dia tidak pernah berpikir akan hidup selamanya dengan pria itu. Apa kamu lupa dengan perjanjian semalam? Tanya Andra dengan suaranya yang serak dan sangat terdengar estegaksi bagi siapa saja yang mendengar suaranya. Sadrina mengerutkan keningnya, dia tidak paham dengan perkataan pria itu. Perjanjian apa? Sadrina segera mengalihkan pandangannya ke sembarangan arah ketika melihat Andra yang sedang memelototkan boxernya. Walaupun wajahnya nampak merah merona dan tenggorokannya terasa kering. Andra menjawab pertanyaan dari Sadrina sambil melilit handuk pada pinggangnya, saat ini status aku sudah menikah, jadi aku tidak mungkin bermain dengan wanita manapun. Aku harus menjaga image aku. Jadilah Panther R4 Nge4 engku selama kamu masih menjadi istri aku.
Andra sedari tadi memperhatikan penampilan Sadrina. Padahal wanita itu sama sekali tidak memakai pakaian yang estetik, tapi entah mengapa penampilan Sadrina seakan sedang menggodanya. Dia tidak paham dengan dirinya sendiri. Mengapa Sadrina selalu membuatnya berempat serat? Aku tidak mau. Jika kamu berani melakukannya lagi, aku akan. Sadrina ingin bilang bahwa dia akan melaporkan Andra ke polisi karena sudah melecehkannya, tapi dia baru menyadari bahwa Andra adalah suaminya. Tidak ada yang namanya suami melecehkan istrinya sendiri. Andra tersenyum smirk, dia berjalan mendekati Sadrina. Kamu akan apa? Pokoknya aku tidak mau melakukannya lagi. Aku akan menghajar kamu jika kamu berani menyentuh tubuhku lagi. Sadrina berkata sambil memperlihatkan bogemannya kepada Andra. Dia sedikit berjalan mundur menjauhkan jaraknya dari Andra. Andra sama sekali tidak merasa takut dengan ancaman Sadrina. Justru Sadrina malah terlihat menggemaskan saat ini, membuatnya ingin mengurung wanita itu di dalam kamar seharian. Bagaimana kalau kita taruhan? Jika aku kalah, aku akan menghapus semua hutangmu padaku dan melepaskan kamu. Tapi jika aku menang, kamu harus menjadi partner R4-4 engku. Sadrina nampak bimbang, bukankah ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa lepas dari Andra, asalkan dia bisa memenangkan taruhan tersebut. Tapi dia tidak tahu taruhan seperti apa yang dimaksud oleh Andra. Tapi aku. Sadrina tidak melanjutkan perkataannya, karena tiba-tiba saja Andra menggendong tubuh Sadrina ala koala. Walaupun Sadrina berusaha untuk memberontak, tapi dia tidak memiliki tenaga untuk melawan kekuatan pria gagah tersebut. Dan yang lebih membuat Sadrina terkejut, rupanya Andra membawa Sadrina masuk ke dalam kamarnya. Sadrina yang tidak bisa mencegah kebrutalan Andra akhirnya hanya bisa pasrah saja. Sudah berapa banyak wanita yang kamu tiduri? Tanya Sadrina, penasaran. Dia sudah dapat menebak, pasti sudah lebih dari 100 wanita yang bertekuk lutut di bawah kungkungan pria itu. Membayangkannya saja, membuat Sadrina muak, karena dia kini menjadi bagian dari salah satu wanita pria itu. Andra pun terdiam, dia memandangi wajah Sadrina. Apakah dia harus berkata jujur kepada wanita itu bahwa sebenarnya dia adalah seorang pria impoten, dan Sadrina adalah wanita pertama yang berhasil bercinta dengannya? Namun, jika dia berkata jujur kepada Sadrina, wanita itu pasti akan meledek dan mentertawakannya 7 hari 7 malam. Kamu tidak perlu tahu, itu bukan urusanmu. Jawab Andra dengan nada dingin. Dia tidak ingin kalau sampai Sadrina tahu tentang kelemahannya itu, karena sangat memalukan untuknya. Seorang pria yang terlihat begitu sempurna dengan parasnya yang tampan rupawan dan tajir melintir rupanya adalah seorang pria impoten. Entah mengapa Sadrina sangat terluka mendengarnya. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Andra memang benar, seharusnya dia tidak boleh bertanya seperti itu, karena memang bukan urusan Sadrina. Walaupun status Sadrina saat ini masih menjadi istrinya Andra, tapi pernikahan mereka hanyalah di atas kertas,
yang akan segera berpisah setelah 1 tahun mereka hidup bersama. Sadrina ingin bangkit, tapi Andra malah menahannya. Dia menghajar Sadrina kembali. Andra sama sekali tidak memperdulikan pemberontakan Sadrina, yang penting dia merasa terpipi-empatkan hari ini. Sampai Sadrina ketiduran, dia kewalahan dengan Andra yang terus menghajarnya tanpa merasa lelah. Seolah-olah pria itu baru merasakan duniawi untuk pertama kalinya, sehingga dia sangat membabi buta. Padahal Sadrina yakin Andra sudah sering melakukannya dengan banyak wanita. Sadrina terbangun dari tidurnya, tangannya meraba-raba ke samping, kemudian dia mengerjapkan kedua matanya ketika menyadari bahwa Andra sudah tidak ada lagi di sampingnya. Dia baru menyadari bahwa hari sudah mulai gelap. Entah kemana Andra pergi malam ini, pria itu tak berpamitan kepadanya. Setelah berpakaian lengkap, Sadrina memilih untuk makan malam. Entah masakannya enak atau tidak, mungkin karena kelaparan, dia makan sangat lahap sekali. Mungkin karena dia telah kehabisan energi dihajar terus-menerus oleh Andra. Partner ranjang. Dia pikir aku P3L4 cur. Gerutu Sadrina sambil mencibir. Dia sama sekali tidak rela jika dijadikan partner ranjang oleh musuh. Bebuyutannya itu, seolah-olah Andra telah merendahkan harga dirinya. Bagaimana mana bisa dia melawan, jika tenaga pria itu jauh lebih kuat darinya. Bahkan Andra memiliki 1001 cara untuk membuatnya terperdaya dengan segala sentuhan yang dia lakukan pada tubuhnya Sadrina. Sadrina adalah wanita normal, tentu saja dia akan terangsang dengan sentuhan lembut yang dilakukan oleh Andra. Pria itu pandai sekali memancing gairahnya. Namun, lagi-lagi Sadrina harus menyemangati dirinya sendiri. Dia tidak boleh lemah. Dia harus melakukan berbagai cara agar Andra tidak merendahkan harga dirinya lagi. Dia sama sekali tidak rela dijadikan pemuas N4F pria itu. Dia benar-benar brengsek. Dia hanya menginginkan tubuhku saja. Setelah itu, dia pergi begitu saja tanpa berpamitan dulu. Sadrina menjadi tidak berselera untuk makan lagi. Lagi pula untuk apa Andra berpamitan kepadanya. Andra memang tak pernah menganggap Sadrina sebagai istrinya, dan Sadrina bukanlah orang yang penting ataupun spesial untuk Andra. Rupanya Andra saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju mansion ayahnya. Setengah jam yang lalu dia mendapatkan pesan dari ayahnya. Tuan Miller menyuruh Andra untuk pergi ke mansion karena ada hal penting yang harus Tuan Miller bicarakan. Sebenarnya Andra ingin berpamitan kepada Sadrina, tapi dia merasa tidak tega melihat Sadrina yang nampak tertidur pulas. Wanita itu pasti sangat kelelahan ulah dirinya. Tubuh wanita itu bagaikan magnet yang terus-menerus membuat Andra berhasrat jika memandanginya, padahal menurutnya sama sekali tidak ada yang menarik di tubuh Sadrina. Dia pun tak paham mengapa sang Johnny hanya bereaksi kepada tubuh musuh bebuyutannya itu. Apa dia sudah bangun? Tanya Andra kepada dirinya sendiri sambil menyetir mobilnya. Kemudian pria itu menggelengkan kepalanya, untuk apa juga aku memikirkan si mak lampir. Setelah sampai di mansion milik Tuan Miller, Andra memarkirkan mobilnya di halaman depan. Kemudian dia masuk ke dalam mansion tersebut.
dia menghentikan langkahnya ketika melihat kebersamaan ayahnya yang sedang bersenda gurau sambil makan malam bersama dengan Steve dan Bhumita. Hal tersebut mengingatnya kepada sang ibu. Dulu sebelum Tuan Miller bertemu kembali dengan Bhumita, Tuan Miller adalah sosok ayah yang sangat hangat dan penyayang. Dulu Andra, Tuan Miller, dan Bu Naura pernah makan bersama sambil bersenda gurau di ruang makan tersebut. Kini posisi Andra dan ibunya telah tergantikan oleh Steve dan Bhumita. Kini Tuan Miller seperti orang asing baginya. Tapi dia harus berjuang untuk mendapatkan perusahaan Struik, karena sang ibu juga dulu telah ikut andil dalam membangun dan memajukan perusahaan. Dia sangat tidak rela jika seandainya perusahaan Struik harus jatuh ke tangan Steve. Mereka bertiga berhenti tertawa ketika melihat Andra yang baru saja tiba di mansion. Terlihat jelas dari raut wajah Steve dan Bhumita, mereka sangat merasa tidak suka dengan kehadiran Andra. "Andra, kamu sudah makan?" tanya Tuan Miller kepada putra kandungnya itu. Tapi malah Bhumita yang menjawab pertanyaan dari suaminya. "Pasti sudahlah, dia kan sudah punya istri sekarang." Bhumita sangat keberatan jika seandainya Andra ikut bergabung makan malam dengan mereka. Kehadiran Andra sangat merusak suasana. "Iya, aku sudah makan. Istriku selalu memasak yang enak untukku." Andra memilih untuk berbohong, padahal sebenarnya dia belum sempat makan, karena terburu-buru datang ke mansion ayahnya. Dan dia pun harus berbohong soal masakan Sadrina. Selama ini masakan Sadrina selalu keasinan atau kadang kemanisan. Baru kemarin setelah belajar memasak dari Renata, masakannya sedikit ada kemajuan. Andra berkata seperti itu sambil memandangi Steve. Mungkin Steve telah berhasil merebut sang ayah darinya. Tapi Steve lupa bahwa wanita yang dicintainya oleh Steve kini telah menjadi milik Andra. Bukankah itu impas? Steve sangat kesal mendengar perkataan Andra. Dia mengepalkan tangannya. Apakah benar Sadrina sering memasak untuk Andra? Padahal dulu Sadrina adalah wanita yang manja dan tidak bisa memasak. Dia sangat kesal, karena dia belum pernah sekalipun mencoba masakan wanita yang dicintainya itu. Setelah selesai makan malam, Tuan Miller kini sedang berbicara penting bersama dengan Andra di ruang kerja. Rupanya Tuan Miller ingin menunda niatnya untuk meresmikan Andra sebagai pemimpin perusahaan. Dia belum yakin akan memberikan perusahaan tersebut kepada Andra, mengingat dulu saat Andra masih sekolah selalu berbuat ulah, dan juga Tuan Miller terpengaruhi perkataan Steve yang mengatakan bahwa kemungkinan pernikahan Andra dan Sadrina hanyalah sandiwara. Kenapa Papa harus menundanya? Aku sudah menepati janjiku untuk segera menikah. Seharusnya Papa juga menepati janji Papa untuk. Tuan Miller memotong perkataan Andra. Papa tidak yakin dengan pernikahan kalian. Tuan Miller melanjutkan perkataannya kembali. Apakah kamu pikir papamu ini bodoh? Papa tahu dari dulu kamu dan Sadrina sering bertengkar. Kalian selalu musuhan. Mengapa tiba-tiba kalian menikah? Apakah kamu membayar wanita itu untuk menjadi istri pura-pura kamu? Tidak mungkinlah, Pak. Aku memang sangat mencintai Sadrina, makanya aku menikahi dia. Andra harus meyakinkan ayahnya.
Walaupun sebenarnya dia sangat merasa mual ketika harus mengatakan bahwa dia mencintai musuh bebuyutannya itu. Tuan Miller justru sangat merasa tertantang dengan perkataan Andra. Oke, kalau begitu buktikan ucapanmu itu. Andra mengerutkan keningnya, dia tidak paham dengan perkataan ayahnya itu. Buktikan apa maksudnya? Buktikan kalau memang pernikahan kalian tidak sandiwara. Berikan cucu untukku. Setelah itu papa akan memberikan perusahaan Struik kepadamu. Andra tercengang mendengar persyaratan dari ayahnya. Bagaimana bisa dia memiliki anak dari Sadrina, karena pernikahan mereka hanyalah sementara.